Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat mengikuti pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Dedi Kurniawan. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, jurusan Teknologi Pendidikan. Teman-teman siswa-siswi yang saya banggakan, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Setelah menyaksikan video ini, saya harap teman-teman dapat mengerti dan memahami mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan dapat membedakannya dengan makhluk mati. Baiklah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh dan mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Setiap makhluk hidup memiliki alat atau organ untuk bernafas tergantung ukuran bentuk tubuh, riwayat tempat hidup, dan riwayat evolusinya. Misalnya pada manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan pada ikan bernafas menggunakan insang, dan tumbuhan bernafas menggunakan stomata dan lentisel. Selanjutnya yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Gerak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menggerakkan bagian tubuhnya dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem gerak alat makhluk hidup memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung riwayat tempat hidup dan riwayat evolusinya. Misalnya pada burung bergerak di udara menggunakan sayap, sedangkan pada tumbuhan, mereka pasif bergerak pada tempatnya, namun secara spesifik, ada zat-zat tanah yang naik pada daun, itu yang berguna untuk proses hidupnya tumbuhan. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu memerlukan makanan dan minuman. Makanan dan minuman dibutuhkan makhluk hidup untuk mendapatkan kembali energi, membangun tubuhnya, dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Contohnya pada manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk mengumpulkan kembali energi yang sudah habis, sedangkan pada tumbuhan, air dan unsur hara dibutuhkan sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan terjadi karena adanya penambahan jumlah sel dan ukuran sel pada tubuh makhluk hidup tersebut. Berbeda dengan tumbuh, sedangkan berkembang adalah bertambahnya kemampuan dari struktur fungsi tubuh makhluk hidup tersebut. Misalnya pada balita atau bayi, mereka yang awalnya hanya bisa merangkak, seiring berjalannya waktu, mereka bisa berjalan bahkan bisa berlari. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan makhluk hidup untuk berkembang biak yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Rangsangan bisa dirasakan melalui cahaya, gelombang suara, dan sentuhan fisik. Mata akan bisa melihat karena adanya rangsangan cahaya, kulit akan terasa sakit karena adanya rangsangan cubitan dari orang. Sedangkan tumbuhan, mereka akan menyutkan daunnya karena ketika disentuh oleh alat lain. Contohnya seperti bunga putri malu yang akan menyutkan daunnya ketika disentuh. Baiklah, hal ini menunjukkan setiap makhluk hidup peka terhadap rangsangan dari luar. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa dikeluarkan oleh makhluk hidup sebagai hasil dari proses metabolisme pada tubuh. Manusia dan hewan mengeluarkan zat sisa berupa kotoran,
air seni, keringat, dan karbon dioksida. Sedangkan pada tumbuhan, mereka mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida sebagai sisa hasil proses pernafasan dan oksigen sebagai sisa hasil proses fotosintesis. Baiklah, sekian materi dari saya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.